Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, yang soleh solihah. Kita bertemu kembali di sini dalam pelajaran fikih. Materi kita kali ini adalah kurban. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami sejarah ibadah kurban, pengertian ibadah kurban, dan dasar atau dalil ibadah kurban. Nah, sejarah ibadah kurban. Anak-anak, kalian pernah mendengar sejarah ibadah kurban di mana? Iya, ketika sholat Idul Adha, Bu. Khotib menerangkan tentang bagaimana sejarah kurban. Oke, pinter. Nah, sebagian pendapat para ulama, perintah kurban dimulai pada Nabi Adam alaihissalam. Pada dasarnya, ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam hadir di dunia ini. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kedua anak Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan kurban. Untuk memperoleh iklima dan labuda, Habil dan Qabil diperintah untuk berkurban. Habil memberikan persembahan binatang ternak yang terbaik untuk dikurbankan. Sedangkan Qabil mendatangkan hasil dari pertaniannya yang sudah rusak dan busuk. Ya, karena Habil tadi pekerjaannya apa? Beternak. Kalau Qabil petani. Nah, ini Qabil yang diberikan adalah hasil pertaniannya yang jelek-jelek, yang rusak dan busuk, yang menunjukkan bahwa ketidakikhlasannya dalam berkurban. Nah, kurban Habil diterima karena keikhlasannya, sedangkan kurban Qabil tidak diterima karena ketidakikhlasannya. Namun, pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam tersebut bukan merupakan landasan perintah penyembelihan hewan kurban dalam Islam. Nah, itu hanya cerita bahwa dulu zaman Nabi Adam sudah ada kurban. Namun dasar perintah kita sampai sekarang melaksanakan kurban bukan itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini ya, mulai diperintahkannya kita berkurban itu pada Nabi Ibrahim. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percaya dan mengira mimpi itu adalah bisikan setan, bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Nabi Ibrahim yakin mimpinya merupakan wahyu Allah ketika mimpi yang ketiga. Akhirnya, mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan ketika Ismail alaihissalam berusia 7 tahun.
Ada pula yang berpendapat bahwa dilaksanakan pada ketika Nabi Ismail berusia 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Ismail alaihissalam disembelih. Namun, karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ismail alaihissalam diganti oleh Allah dengan seekor domba yang gemuk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia hingga saat ini dan selanjutnya. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Pengertian ibadah kurban, ya. Tadi kan sejarah ya, sekarang pengertian ibadah kurban menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yaitu qoroba yakrobu kurbanan, yang artinya dekat, mendekat, menghampiri. Sedangkan pengertian kurban menurut istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pengertian di atas, ibadah kurban berdasar atas diperintahkannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, dengan kepasrahan dan keikhlasan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merelakan putra tercintanya untuk dikurbankan demi membuktikan ketaatannya yang ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Kurban atau nama lainnya udhiyah adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Anak-anak, jadi menyembelih hewan kurban ada berapa hari waktunya? 4 hari, yaitu hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Oke, Idul Adha tanggal 10, hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah berturut-turut itu. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, sekarang yang kita bahas adalah dasar atau dalil ibadah kurban. Apa dasarnya kira-kira kita menyembelih hewan kurban ya? Dasar hukum kurban tentu kalian sudah paham. Karena setiap tanggal 10 Dzulhijjah atau dikenal dengan Hari Raya Idul Adha, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan penyembelihan hewan kurban, baik di rumah, musola maupun masjid dan tempat lainnya. Apa dasar hukum
hukumnya berkorban? Apa kira-kira ya? Dasar hukum korban adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah dasar dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua dari hadis Nabi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sembahyang kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Anak-anak, ini materi yang kita bahas tentang korban, ya. Tadi tentang sejarah asal mulanya perintah berkorban. Kemudian pengertian menurut bahasa dan menurut istilah dari korban, serta apa? Dalil atau dasar hukumnya. Kalian pelajari ya. Nanti ada post testnya di Google Form, oke? Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa membaca hamdalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.